Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz season 3 bab 63. Apa sih ini? Gumam Hana. Mendapatkan pesan seperti itu sama sekali tidak lantas membuat Hana menjadi takut. "Kenapa, Han?" tanya Indah yang sedang bermain dengan bayi. Ia sengaja datang karena ingin menemani Hana. Kebetulan Indah juga tidak memiliki jadwal kuliah. Melihat sahabatnya hanya sendirian di rumah mengurus bayi, tentunya membuat Indah merasa kasihan. Apalagi Hana baru selesai operasi. Enggak kok. Hana menaruh kembali ponselnya. Ia bukan orang yang akan mengambil pusing dengan pesan seperti itu. "Oh iya Han, aku baru saja mau bilang, insya Allah minggu depan aku nikah," ujar Indah dengan senyumnya merekah, memancarkan kebahagiaan di wajahnya. "Masya Allah, aku ikut seneng dah. Sama Mas Irfan yang dari Fakultas Kedokteran itu kan?" tanya Hana memastikan. Indah mengangguk. "Datang ya, tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa kok. Yang penting doanya aja." Mendengar temannya akan menikah, tentu Hana ikut senang. Ia adalah pendukung untuk teman-temannya menikah muda. Daripada pacaran yang jelas akan mengundang dosa, lebih baik menikah yang akan panen pahala. Suara dering ponsel menginterupsi obrolan mereka. Hana melihat nomor yang tadi mengirimkan pesan kini menelpon. "Anda pikir saya main-main? Saya mencintai suami Anda. Berikan dia pada saya. Saya jamin suami Anda akan puas, lahir dan batin hidup bersama saya." Dek. Hana merinding mendengar suara itu. Belum sempat ia bicara, wanita di ujung telepon melanjutkan ucapannya. "Anda sadar diri saja. Anda tidak akan mampu lagi melayani suami Anda. Fokus saja pada anak Anda, biar suami Anda saya yang urus. Bagaimana? Silakan berpikir." Sambungan telepon terputus. "Kenapa, Han? Kenapa kayak kaget gitu?" "Orang iseng nelpon," ujar Hana. "Jangan didengerin Han, aku juga pernah dapat kayak gitu. Ujung-ujungnya malah morotin. Bisa aja itu penipu. Orang sekarang banyak yang hilang akal, melakukan apapun buat dapat uang." Hana mengangguk. Ia setuju dengan apa yang dikatakan oleh Indah. Zaman sekarang sudah tidak sehat lagi. Jika terlalu percaya pada orang lain yang tidak dikenal, sudah pasti akan membuat depresi. Indah langsung pamit karena sebentar lagi matiin pulang. Ia dan Hana itu 11-12. Indah tidak akan nyaman jika sudah ada matiin di rumah itu. Tugas Hana saat ini hanya menunggu suaminya pulang, karena makanan hanya tinggal dihangatkan. Tadi pagi matiin sudah masak. Sengaja masak banyak agar bisa dimakan sampai makan malam. Rumah juga sudah bersih sebelum lelaki itu pergi. Tidak ada lagi baju kotor di dalam ranjang. Semuanya sudah ada di jemuran. Suami idaman bukan? Ia tidak membiarkan istrinya itu untuk bekerja sedikit pun. Hana hanya diperbolehkan mengurus bayi saja. Saat mendengarkan deru suara mobil, Hana langsung bangkit dan menunggu di teras. Ia sudah memasang senyum termanisnya untuk menyambut sang pujaan hati. "Assalamualaikum istriku." Matiin mengucap salam lalu mengecup kening Hana. "Waalaikumsalam." Jangan cium. Mas mandi dulu." Hana menahan Matiin yang akan mencium bayi. Matiin mendesak kecewa, memasang wajah pura-pura kesal. "Nanti adek ikutan bau keringat kayak ayah," gurau Hana. "Ibunya dicium kok nggak nolak? Nggak takut ketularan bau keringat?" "Gampang. Kalau ibunya bisa mandi lagi," saut Hana lalu masuk disusul oleh Matiin. Setelah langkah kaki
Setelah lelaki itu menutup pagar. Selagi Matiin di kamar mandi, Hana memanaskan makanan. Ia tidak perlu menidurkan bayi, karena hanya menghangatkan saja, bukan memasak. Makanan sudah tersaji, hanya tinggal menunggu sang suami keluar dari kamar. Biar Mas yang gendong, Matiin mengulurkan tangannya. Makan dulu, Mas. Iya, sambil makan. Mas gak bisa lagi nunggu sampai selesai makan. Udah kangen berat, ujarnya dengan terkekeh. Hana memberikan bayi pada Matiin, lalu mengambilkan nasi untuk Matiin. Memang setiap harinya, jika bayi bangun saat mereka sedang atau akan makan, maka Matiin yang akan mengambil alih anaknya agar Hana bisa makan dengan tenang dan nyaman. Mas, minggu depan Indah nikah, kita datang ya, ucap Hana. Insya Allah, nikahnya bukan di kampungnya kan? Enggak kok, di sini. Baru akad. Resepsinya menyusul karena ibunya Indah belum sehat total. Matiin menganggukkan kepalanya lalu melanjutkan makannya sambil sesekali ia menatap dan mengajak bicara sang anak. Bayi ini murai senyum. Setiap ditatap pasti senyum. Langsung merekah di bibir mungilnya. Pak Daryo bilang bayi itu persis seperti Matiin saat bayi. Jelas saja karena Matiin itu ayahnya. Hana berharap tidak hanya wajahnya saja yang sama, namun sikap baik mereka juga sama. Matiin selalu memperlakukan istrinya dengan baik. Hana juga ingin nanti anaknya seperti itu, karena wanita ada untuk dimuliakan, bukan untuk dipermainkan. Kayaknya udah ngantuk deh sayang, Matiin melihat bayi yang mengucek matanya. Iya, sebentar ya nak. Ibu cuci tangan dulu. Hana sudah menyelesaikan makannya. Mas, piringnya biar aku aja yang cuci. Mas pasti capek pulang kuliah, ujar Hana sebelum masuk ke kamar. Enggak apa-apa sayang, udah masuk. Kasihan adek udah ngantuk. Hana mengangguk lalu masuk ke dalam kamar. Matiin langsung membereskan piring-piring kotor dan langsung mencucinya. Persis seperti Syafiq, hanya satu saja yang membedakan. Matiin itu seorang perokok, meski bukan perokok berat. Selesai mencuci piring dan membereskan meja makan, lelaki itu berjalan ke halaman belakang, duduk santai di gazebo sambil menikmati rokoknya. Lelaki itu merogoh ponselnya yang berdering. Ia melihat nama Anggun yang tampak di layar. Anggun melakukan panggilan video. Abang, suara cempreng gadis itu langsung terdengar. Kenapa dek? Tanya Matiin. Bayi mana bang? Tadi aku nelpon Kak Hana tapi gak aktif. Aku udah kangen berat nih, pengen lihat ponakan aku yang ganteng itu. Anggun yang dulunya jutek sedikit demi sedikit berubah, apalagi gadis itu sudah dekat dengan Hana. Jika ada masalah apa-apa, Anggun lebih dulu cerita pada kakak iparnya, bukan pada ibu atau ayahnya. Mungkin merasa seperti dengan teman sebayanya. Kamu loh nelpon, udah kayak minum obat, sehari 3 kali, ujar Matiin. Ya gimana lagi, abis aku candu banget lihat bayi, rasanya mau aku culik aja, sautnya sambil tertawa. Nih, bunda juga sama, pengen terus lihat cucunya. Anggun mengarahkan kamera ponsel pada sang ibu yang duduk di sebelahnya. Bayi udah tidur bun? Iya, gak apa-apa. Hana merasa ada kebetulan gak? Hana merasa ada keluhan gak nak? Tanya Bu Nisa. Alhamdulillah enggak bun. Alhamdulillah, rasanya bunda pengen ke situ lagi. Tapi ayah kalian kerja, Anggun juga kuliah. Aku bolos kuliah aja bun, gak apa-apa, celetuk Anggun. Matiin mendongak saat melihat sang istri berjalan mendekat. Seperti anak mereka sudah terlelap. Bayi tidak pernah rewel. Jika sudah mengantuk, ia akan langsung tidur. Hana duduk di sebelah sang suami.
Lelaki itu mematikan rokoknya lalu menarik sang istri mendekat. Bu Nisa beralih menyapa sang menantu. Hubungan kekeluargaan mereka begitu erat, meski tidak ada hubungan darah. Tidak lama obrolan lewat, panggilan video itu berakhir. Bayi sudah tidur? Udah, matiin menarik dagu. Matiin meletakkan dagunya di pundak sang istri. Menaruh ponselnya di sisi tubuh. Mengecup singkat pipi tembem sang wanita. Berat badan Hana melonjak karena ia sama sekali tidak membatasi makannya. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Capek nggak sayang? Tanya Matiin. Gimana aku mau capek kalau semua kerjaan rumah Mas yang ambil alih? Kekeh Hana. Ponsel Matiin berdenting. Tanpa mengubah posisi, ia mengambil ponsel miliknya. Astagfirullah, Matiin terlonjak kaget melihat isi pesan itu sampai ponsel di tangannya terjatuh. Dan selesai teman, kira-kira apa isi dari pesan yang masuk ke ponsel Matiin? Kira-kira apa ya? Ada yang tahu nggak? Tulis di kolom komentar. Penasaran ya? Jangan lupa like, berikan komentar, masukan, serta subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.